Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, sekarang kita udah memasuki capture ke-32 ya di tutorial Golang untuk pemula. Nah, yang sekarang kita bahas pada video ini adalah closure di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, closure ya. Jadi secara sederhana, closure adalah function yang berada di dalam function ya. Jadi kalau teman-teman bikin function, terus di dalamnya ada function, itu kita sebut dengan closure ya. Oke. Nah, terus apalagi sih ruang lingkupnya? Nah, ini closure adalah kombinasi dari function yang dibundle bersama dengan scope di sekitarnya. Jadi nanti dia bisa berinteraksi dengan scope yang ada di sekitarnya ya. Oke. Nah, di dalam closure kita bisa mengakses scope yang berada di luar function dari dalam function itu sendiri karena merupakan satu scope yang sama. Jadi nanti misalkan teman-teman buat variabel itu ya berada di luar function itu, nanti kita bisa akses di dalam scope itu ya, di dalam ininya ya, closure-nya ya. Oke, biar nggak bingung mungkin kita langsung lihat aja di contohnya ya teman-teman. Ya, ini contoh program closure ya teman-teman. Nah, pada contoh program ini ya, ini kan ada variabel. Nah, ini ada function main ya. Ini kan function nih. Jadi ini function. Nah, ini kita bikin function nih. Ini kita sebelumnya udah pernah belajar kan ya, anonymous function. Jadi function tanpa nama. Nah, jadi ini kan function di dalam function gitu ya. Ini ada function main. Nah, ini ada di dalamnya ada anonymous function. Nah, jadi pada contoh program ini kita membuat sebuah function ya di dalam function main. Nah, di dalamnya kita mencetak uh, variable name ini ya. Ini kan variable name. Nah, yang berada di luar function. Ini kan variable name-nya ini kan ada di luar function ya. Ini di dalam nih. Ini scope ini anonymous function, ini di luar. Nah, kita mengakses si variable name. Ini berada di luar function. Jadi ya, berada tapi dengan satu scope yang sama. Nah, ini keadaan ini yang disebut dengan closure ya, teman-teman. Oke. Nah, kita coba aja ya teman-teman untuk membuat program closure ini di kode editor kita. Ya, kita buka VS Code-nya kayak biasa. Terus kita di sini bikin folder dulu, misalkan namanya go gitu ya, closure gitu ya. Oke, kalau sudah dibuat, kita buka di VS Code seperti biasa. Oke, nah ini udah kebuka foldernya, lalu kita buat file main.go gitu ya, main.go, sorry, kita rename dulu main.go. Nah, oke, kita bikin package-nya dulu, package main gitu ya, lalu kita bikin func main-nya, func main. Nah, di sini kita coba buat variabel dulu ya, seperti contoh yang tadi kita bikin misalkan variabel name gitu ya. Lalu kita kasih value misalkan Ahmad Mudik gitu ya. Oke, seperti ini ya, kita buat variabel. Lalu kita di bawahnya bikin function lagi ya, kita bikin anonymous function aja ya. Jadi kita membuat function di dalam function main ini. Oke, display name misalkan ya, kita bikin, lalu kita bikin ini variabelnya, lalu kita bikin anonymous functionnya gini ya. Oke, kita bikin misalkan kita cetak si variabel name-nya yang tadi ya. Nah, ini kita buat variabel name-nya, lalu kita panggil si functionnya ya, display name, panggil variabelnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi kita ini disebut anonymous function ya, yang sebelumnya dijelaskan. Jadi ini function di dalam function main, kita mengakses variabel yang berada di luar apa namanya ini ya, functionnya ya. Jadi dia berinteraksi dengan scope di sekitarnya ya teman-teman. Nah, ini keadaan inilah yang disebut dengan closure ya teman-teman. Oke,
kalau kita coba jalankan, kita eksekusi programnya go run main.go seperti biasa. Nah ini kan hasilnya Ahmad Muhbit ya. Jadi dia akan mencetak variabel yang ada di sekitarnya ya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini hati-hati saat menggunakan closure ya. Jadi saat menggunakan closure kita harus hati-hati agar terhindar dari ketidaksengajaan merubah data di luar function gitu ya. Jadi maksudnya seperti apa sih ya kan? Oke, kita lihat aja di contoh programnya. Nah ini, jadi kan di sini kita masih di program yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah di sini teman-teman di sini anggap aja ya, kita nggak sengaja merubah isi variabel name. Jadi kan ini kita udah deklarasiin awalnya name Ahmad Muhbit ini ya, ini udah kita deklarasiin membuat variabel. Nah tiba-tiba teman-teman di sini nggak sengaja nih merubah. Misalkan teman-teman bikin variabel lagi di sini nggak ngelihat ada di sini gitu ya. Misalkan programnya panjang gitu ya. Ini name sama dengan nih, ini kan deklarasi ulang ya. Nah terus teman-teman namain misalkan Cecep Gurbacep. Nah ini nanti ketika kita ubah gitu ya, ketika kita jalankan programnya, ini yang tercetak akan adalah Cecep Gurbacep ya. Jadi nama yang tidak sengaja kita ubah nih. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi dia bisa merubah variabel yang ada di scope-nya di atas sini ya. Jadi dia bisa merubah itu gitu. Oke, kita coba ya, kita praktekkan. Nah ini, oke, kita di sini misalkan anggap di sini display name function, terus tiba-tiba teman-teman di sini nggak sengaja ya, misalkan di sini anggap gitu ya, anggap saja tidak sengaja merubah kayak gitu ya isi variabel name-nya gitu ya kan. Nah di sini name sama dengan gitu ya cecep. Nah itu ya, misalkan teman-teman nggak sengaja nih di sini merubah isi variabel name-nya, maka yang terjadi adalah kita coba jalankan ya guran main.go. Nah ini, jadi dia yang akan tercetak adalah ini si Cecep Gurbacep ya. Jadi dia dari contoh program ini kita lihat ya, kita bisa mengganti nilai variabel name ya dari dalam function display name. Ini kan dari dalam ini kita bisa ngerubah ini variabel ini gitu ya yang ada di luar function ya gitu dari dalam display name. Maka ketika dicetak dia akan nama yang dicetak adalah yang Cecep Gurbacep ini gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati ya ketika menggunakan ini ya apa namanya closure ini ya. Misalkan teman-teman ini nggak kelihatan gitu, teman-teman cetak ini kok saya deklarasinya Ahmad Muhbit di sini kok yang kecetak di sini Cecep Gurbacep gitu kan. Jadi ternyata di sini teman-teman ngerubahnya di sini gitu ya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan scope di sekitarnya ya. Di atas sini ya, di atas sini dia bisa merubah variabel ini. Seperti itu. Nah, perubahan ini juga tidak hanya berlaku di dalam function display name aja ya teman-teman. Jadi tetapi juga berlaku di luar function display name-nya. Jadi setelah function tersebut dipanggil nih, misalnya jika teman-teman mencoba mencetak variabel name di luar function, nanti display name setelah pemanggilan function maka nilainya akan tetap seperti setelah dirubah ya, yaitu Cecep Gurbacep. Misalkan teman-teman gini ya contohnya ya. Ini contohnya kita mungkin ya buat biar ngebedain aja. Misalkan di sini kita cetak lagi ini di dalam function gitu ya, function display nih gitu ya. Nah di sini oke.
Nah, yang di sini kita cetak lagi, misalkan ini ya, kita copy aja. Ini kita coba cetak lagi. Ini di luar ya, di luar function display name. Oke, kita lihat ya. Ini harusnya dia juga perubahannya berlaku di luar function ini ya. Kalau teman-teman ubah di sini, kita coba jalanin. Ini save dulu. Run main.go. Nah ini, jadi di dalam functionnya Cecep Gorbacep. Nah di luar functionnya juga Cecep Gorbacep. Jadi dia berlaku di luar function juga. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau misalkan eh, takutnya teman-teman merubah nama variabel yang berada di luar functionnya di dalam di sininya di dalam closure-nya gitu. Jadi dia akan berpengaruh juga selain di dalam function ini display name, dia akan pengaruh juga di luar functionnya. Jadi kalau teman-teman nanti bingung loh kok ini namanya berubah tadinya saya ini jadi di sini ya teman-teman, takutnya teman-teman rubah di sini gitu ya. Oke. Agar lebih aman misalkan kita tidak tahu di atas ada variabel, lebih baik mungkin kita deklarasikan ulang saja variabel baru ya teman-teman. Misalkan daripada ini seperti ini, mendingan teman-teman bikin variabel baru aja seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman deklarasiin ulang gitu ya, membuat variabel lagi ya gitu ya. Jadi jangan teman-teman deklarasiin ulang dari yang udah ada gitu ya. Jadi gini aja. Oke, ini lebih aman nih karena dia nggak akan berubah ya. Jadi teman-teman selalu gunakan deklarasi ulang seperti ini, seperti membuat variabel lagi ya gitu ya. Jadi kan kelihatan tuh nanti perbedaannya. Ini kalau misalkan kita jalanin lagi, nah ya kan di dalam ini kan Cecep Gorbacep nih di dalam function karena kita deklarasiin ulang di dalam sini ya kan. Nah kalau yang di luar function dia tetap Ahmad Mubid ya, dia tetap mengacu yang di atasnya sini karena kita kan ngerubahnya yang di dalam ini aja. Jadi yang di luar function dia akan tetap sama ya. Jadi teman-teman kalau misalkan itu lebih aman deklarasiin ulang aja gitu. Kalau teman-teman butuh ya, nanti kan sesuaikan dengan program teman-teman ya. Ini hanya untuk tahu aja bahwa Closure ini bisa berinteraksi dengan program yang ini ya, yang ada di sekitarnya ya. Dia bisa berinteraksi dengan variabel yang di sekitarnya gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini kalau misalkan teman-teman bikin misalkan nama variabelnya beda gitu ya, misalkan di dalam sini terus teman-teman mau akses di sini misalkan ya di ini kan misalkan teman-teman atau teman-teman bikin variabel baru ya, misalkan di sini name 2 sama dengan misalkan variabel ya, coba ya kita bikin nah ini kalau teman-teman akses di luar ini, misalkan teman-teman bikin variabelnya di dalam ini ya, function display name ini ya. Terus kalau teman-teman misalkan akses name 2 sama dengan gitu ya. Nah ini nggak bisa ya. Jadi teman-teman misalkan mau ubah di sini gitu ya. Nah ini nggak bisa. Jadi dia hanya bisa diakses di dalam ini aja kalau yang untuk ini apa namanya function closure-nya ya. Jadi ini dia bisa mengakses ke yang di atas ini tapi dia tidak bisa merubah di bawah ini ya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu aja ya. Nah seperti ini. Nah jadi teman-teman kalau mau aman deklarasiin ulang di sini aja ya. Agar beda dengan misalkan di variabel yang ada sebelumnya gitu ya, jadi lebih aman. Oke, itu aja, kita lanjut lagi ke slide-nya. Oke, selesai untuk materi closure di Golang ini ya teman-teman. Kalau teman-teman masih agak bingung boleh diputar ulang aja videonya, diulang-ulang gitu ya sampai mungkin ngerti.
Lalu kalau teman-teman butuh source code-nya dari semua tutorial Golang pemula ini, nanti teman-teman bisa akses di sini. Nanti juga linknya saya cantumkan di deskripsi video ini beserta slide-nya juga ya teman-teman. Oke, sekian. Kalau teman-teman suka sama video-video saya itu tolong like dan sharing ke teman-teman yang lain juga yang lagi belajar, biar ilmunya bermanfaat juga dan teman-teman yang lain juga bisa belajar juga ya. Terus kalau mau komen juga silahkan, kritik, saran, pertanyaan atau request materi lain boleh di komen aja, jangan ragu-ragu. Terus kalau teman-teman gak mau ketinggalan gitu ya materi-materi selanjutnya, karena nanti materi selanjutnya akan terus update, teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya. Oke, sekian teman-teman yang sudah menonton, terima kasih.